Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arbi Ardian dari kelas TI 22A. Dan di sini saya akan memaparkan hasil proyek yang telah saya buat untuk melengkapi tugas proyek UAS mata kuliah basis data. Langsung saja, di sini saya telah membuat IRD untuk rancangan database yang akan saya buat. Di sini saya membuat 5 entitas dengan nama user, buku, kategori, pinjam, dan pengembalian. Dan IRD yang saya buat ini yaitu untuk membuat database perpustakaan. Yang pertama yaitu ada entitas user. Di sini entitas user berrelasi ke entitas pinjam dengan kardinalitas relasinya yaitu one to many, yang artinya satu user bisa melakukan banyak peminjaman. Dan untuk atribut-atribut yang ada pada user yaitu ada primary key yaitu ID user, nama, alamat, telepon, email, jenis, dan password. Dan untuk yang selanjutnya yaitu ada entitas kategori. Di sini entitas kategori berrelasi ke buku dengan kardinalitas relasinya yaitu one to many, yang artinya satu kategori bisa berisi banyak buku. Dan untuk atribut pada kategori ada 3 yaitu ada ID kategori, nama, dan deskripsi. Dan yang selanjutnya yaitu ada entitas buku. Entitas buku ini berrelasi ke 2 entitas yaitu ke kategori dan ke pinjam. Dan untuk relasi ke kategori yaitu many to one, yang artinya banyak buku bisa berada pada satu kategori, dan many to one ke pinjam, yang artinya banyak buku bisa dilakukan dalam satu kali peminjaman. Dan untuk atribut pada entitas buku ini ada ID buku sebagai primary key, ada ID kategori sebagai foreign key, dan ada judul, penulis, penerbit, tahun, ISBN, dan jumlah. Dan untuk yang selanjutnya ada entitas pinjam yang berrelasi ke entitas user, ke buku, dan ke pengembalian. Dan untuk entitas kardinalitas relasinya ke pengembalian yaitu many to many, yang artinya banyak pinjaman dapat melakukan banyak pengembalian. Untuk atributnya ada ID pinjam sebagai primary key, ada ID user dan ID buku sebagai foreign key, dan ada tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Dan untuk yang terakhir ada entitas pengembalian. Pada entitas pengembalian ini berrelasi hanya ke satu entitas yaitu ke entitas pinjam dengan kardinalitas many to many, yang artinya banyak pengembalian bisa dilakukan oleh banyak pinjaman. Dan untuk atributnya ada primary key-nya ada ID pengembalian, dan foreign key-nya ada ID pinjam, dan ada tanggal pengembalian dan denda. Mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai IRD yang telah saya buat. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasinya kepada sistem sebuah website. Dan di sini saya menggunakan Laravel Heart dengan SQLite. Oke, langsung saja. Pada database yang telah saya buat ada 5 entitas yang tadi, yaitu ada tabel buku, kategori, pengembalian, pinjam, dan user. Oke, langsung saja kita akan mencobanya untuk implementasinya. Di sini saya telah membuat sebuah akun admin untuk melakukan login kepada sistemnya. Dan ketika dicoba itu berhasil tentunya. Dan ini adalah hasil percobaan yang telah saya buat sebelumnya. Ini ada total member, buku, dan ininya. Oke, langsung saja kita akan membuat data baru. Di sini kita akan mencoba membuat admin baru. Kita akan menambah admin dan akan kita lihat ke database apakah si admin ini terhubung, si program ini terhubung ke database atau tidak. Langsung saja kita akan membuat contohnya namanya Bitgis.
emailnya. Dengan password ya, untuk passwordnya seperti ini saja. Kita akan coba mengesave si admin ini dengan nama Bilqis, apakah nanti akan terdapat ke database atau tidak. Ya, kalau di sini si data baru yang saya tambahkan berhasil muncul. Kita coba lihat di database-nya. Untuk pada database juga si Bilqis ini ada muncul di baris ke-6. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mengubah salah satu data di sini dan kita lihat apakah bisa terubah. Kita contoh saja ke ini, Asep. Kita coba ganti namanya menjadi Agus. Dengan passwordnya juga kita ganti. Terus emailnya kita ganti, dengan passwordnya juga kita ganti. Nah, akan kita coba lihat apakah si Asep ini akan berubah menjadi Agus atau tidak. Ya, untuk di sini terlihat berubah. Namun kita lihat ke database-nya apakah si Asep ini. Nah, si Asep berubah menjadi Agus. Dan kita coba akan mendelete salah satu data. Kita coba data Agus saja, kita delete. Nah, si data Agus ini berhasil terdelete ya pada database. Nah, untuk heart ini tidak langsung menghapus tapi tetap memunculkan, tapi ada di delete all. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba ke manage member terlebih dahulu. Kita akan mencoba menambahkan data seperti tadi. Kita coba nama asal saja. Teleponnya. Alamatnya. Kita akan coba lihat apakah si member ini akan ada pada database atau tidak. Kita coba. Nah, untuk di sini muncul si Siti ini. Namun kita lihat ke database apakah dapat Siti. Nah, Siti berhasil ditambahkan pada database. Nah, kita coba untuk mengedit Aceng. Ini kita ubah menjadi nomor teleponnya kita ubah belakangnya saja jadi 4 misalnya. Nah, ininya coba. Nah, gmailnya juga. Nah, pada website berubah, namun kita lihat apakah di database juga berubah. Nah, si Aceng tadi sudah berubah menjadi Tatang, dengan alamatnya juga berubah dari jambu asin menjadi jambu manis. Nah, untuk teleponnya juga berubah. Nah, untuk yang selanjutnya kita coba ke bukunya. Kita coba untuk menambahkan buku baru, misalnya buku dengan judul Mahir. Kategorinya kita masukkan ke pemrograman, penulisnya ini misalnya penerbit Sinar Negara. ISBN-nya salah saja.
set jumlahnya di 40 misalnya dengan tahun terbitnya 2022. Nah, akan coba. Nah, pada sistem terlihat bertambah, namun kita lihat ke database buku apakah si buku tadi ada atau tidak. Nah, untuk si Mahir database tadi ternyata ada, namun kita akan coba untuk mengeditnya. Misalnya kita ubah yang jaringan ini jadi coba menjadi Mahir. Kategorinya kita tetapkan itu saja. Untuk nama penulisnya kita ubah SPM-nya tetap seperti itu saja. Untuk jumlahnya kita coba set di 70, nggak bisa, dan tahunnya kita ubah ke 2023. Kita save. Nah, dan berhasil. Nah, kita lihat ke database apakah si dasar jaringan komputer berubah. Nah, ternyata berubah jadi Mahir. Kita coba untuk menghapus datanya, apakah pada database juga terhapus. Kita ubah, coba hapus ya. Nah, kita lihat di sini apakah di database si Mahir jaringan komputer terdaftar di delete all, yang artinya si Mahir jaringan komputer ini sudah tidak ada di dalam database, di dalam sistem. Nah, kita coba untuk melakukan peminjaman. Yang selanjutnya peminjaman, kita coba pilih bukunya, dasar pemrograman dengan member yang kita pilih yaitu Siti, atau Mahir database saja judul bukunya. Nah, kita coba. Nah, si Siti ini ada pada status pinjam. Nah, untuk ini kita coba untuk ubah si Tatang ini, kita buat dia meminjam buku dasar pemrogram, buku Mahir database. Nah, kita save. Nah, status si Tatang tadi yang tadinya ada kembali menjadi pinjam. Nah, kita lihat di database pada tabel pinjam. Nah, terdapat peminjam user ke-7. User ke-7 itu tadi si Siti kalau nggak salah ya, Siti. Untuk pada tabel pinjam terdapat atribut data baru yaitu data Siti dengan meminjam ID bukunya 4. Di sini tidak ditampilkan namanya, namun ada pada status pinjam. Coba kita akan menghapus si ini member peminjamannya. Kita hapus si Tatang, apakah bisa atau tidak. Nah, kita lihat apakah status si Tatang. Nah, status si Tatang terhapus dari pinjaman. Nah, kita coba, tadi kan sudah minjam, kita coba fitur pengembalian yang terakhir. Nah, pada fitur pengembalian ini ternyata si Siti tidak terkena denda karena ada sisa waktu pengembaliannya yaitu 6 hari. Jadi kita coba selesaikan, kita kembalikan bukunya. Nah, pada ada histori buku kembali, terdapat histori baru. Nah, kita coba lihat di manage loan apakah statusnya. Nah, statusnya berubah ke kembali. Nah, kita lihat di dashboard. Nah, tadi datanya berubah, yang tadinya membernya 1 sekarang jadi 2. Mungkin itu saja pemaparan proyek yang dapat saya buat. Untuk kekurangan dan segala kesalahannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.